keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Worship You, God. Ya, shalom teman-teman profesional muda. Selamat malam. Kita berjumpa kembali di ibadah streaming profesional muda. Mari kita datang lebih lagi pada Tuhan. Kita siapkan hati. Kita akan meninggikan dan menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak henti henap nafasku menyembah-Mu selalu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Iman kami berkata Tuhan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan atas anugerah
padaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, terjengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku bagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, indah kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu Yesus. Kami sembah, kami puji Kau Tuhan selamanya. Segala pujian hanya bagimu, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan. Profesional muda yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita memuji menyembah Tuhan, marilah kita saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan penyampaian firman ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah berkesempatan memuji menyembah-Mu, dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu adalah benih dan pelita buat setiap kami Tuhan, dan benih itu akan tumbuh di dalam tanah hati kami, mengakar kuat, memperkokoh iman percaya kami kepadamu Tuhan, dan juga pelita bagi jalan kami supaya
terang bagi jalan kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini, Kau urapi setiap kami, Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, dan semua yang mendengar, yang melihat acara pada sore malam hari ini, tidak ada satupun yang terluput dari berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut benih firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melanjutkan yang lalu bahwa tema profesional muda dalam minggu-minggu ini adalah 5 kepastian jaminan hidup bagi orang percaya. Sebelumnya saya sedikit flashback kembali kenapa Bapak Gembala mencanangkan adanya 5 kepastian hidup orang percaya ini. Dimaksudkan adalah bahwa kita sebagai orang-orang ini kebanyakan kita ini ada satu krisis kepercayaan diri, di mana self-image manusia yang rusak. Mungkin secara fisiknya dia tidak cacat, secara fisiknya dia normal, secara fisik mungkin dia sempurna, tapi ada self-image yang rusak di dalam diri orang tersebut sehingga orang tersebut tidak percaya diri, menjadi minder, merasa hidupnya tidak diberkati Tuhan, merasa hidupnya sendiri, tidak ada yang mencintai dia dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara, kita belajar 5 kepastian hidup orang percaya, di mana yang minggu pertama disampaikan bahwa hidupku dicintai oleh Tuhan, hidupku diciptakan secara ajaib, dan hari ini kita belajar hidupku diberkati Tuhan tanpa batas. Saudara tahu Nick Vujicic, di mana dia ini adalah seorang yang cacat secara fisik, tapi self-image-nya dia sempurna. Dia percaya diri, bahkan dia menjadi motivator yang luar biasa, karena dia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini kita belajar menanamkan kepada diri kita bahwa hidupku diberkati tanpa batas. Baik saudara, hidupku diberkati tanpa batas, yaitu saya mau bicara dulu tentang berkat ya. Berkat di sini bukan melulu berkat jasmani. Kalau orang berbicara berkat, kebanyakan orang langsung tangkap, oh berkat itu materi, oh berkat itu kehidupan yang kaya, kehidupan yang diberkati Tuhan dengan kekayaan yang melimpah, sehingga persoalan apapun bisa hilang, bisa teratasi oleh harta yang melimpah tersebut. Dan diberkati tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena kita memiliki Allah yang tanpa batas kuasanya bagi setiap kita. Dan kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan dan sebagai hamba Tuhan, pelayanan kita sebagai saluran berkat itu juga tanpa batas. Skop pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, panggilan pelayanan kita bukan dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi skop pelayanan kita adalah dunia tanpa batas. Oleh sebab itu hidupku diberkati tanpa batas. Mari kita belajar bersama bagaimana yang dimaksud dengan hidupku diberkati tanpa batas ini. Kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di situ, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, judul perikop tadi adalah Tuhan adalah gembalaku. Sebagai gembala agung, Tuhan ini menjamin kehidupan setiap kita. Berkatnya bukan saja berkat secara jasmani. Karena saudara, orang itu ada yang berorientasi kepada hal-hal yang hanya jasmani saja. Dia menganggap bahwa kalau aku kaya, kalau aku
berkelimpahan, aku bisa menyelesaikan segala masalah yang ada. Dan lagi ada di tahun 70-an saudara, yaitu yang disebut teologi kemakmuran, di mana di situ yang ada adalah orang itu diberkati, orang itu masuk di dalam teologi itu, dia merasa bahwa kalau dia sudah damai, diberkati, tentu saja kaya, itu adalah tujuan daripada dia mengikut Tuhan. Nah, kalau tujuan seseorang mengikut Tuhan hanya mengejar kekayaan, mengejar berkatnya saja, maka datangnya ke gereja ini hanya untuk mencari, gereja ini seperti tempat untuk mencari pesugihan buat mereka. Tidak ada bedanya dengan hal-hal yang duniawi di luar sana, bahwa datang ke tempat tertentu hanya tujuan untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, padahal kekristenan adalah suatu hubungan, suatu hubungan antara kita, anak dengan bapa, gembala dengan dombanya, saudara. Nah, kita baca tadi, Tuhan ini memberikan jaminan kepada setiap kita tanpa batas. Kehidupan yang berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada setiap kita ini bukan saja berkat jasmani, nanti kita akan belajar. Kalau orientasi berkat itu hanya yang jasmani, maka otomatis motivasi kita mengikut Tuhan ini nanti akan berubah. Kita tidak mencari sumber berkatnya, kita tidak mencari Tuhan sebagai sumber berkat, namun kita hanya mengajar berkat saja. Maka tak ubahnya kita datang ke gereja seperti datang ke tempat untuk mencari pesugihan dan sebagainya, ya. Yang pertama tadi kita baca, Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari sini saja kita bisa mengetahui kita tak akan pernah kekurangan. Hidup kita diberkati Tuhan tanpa batas. Tidak akan pernah ada kekurangan dalam kehidupan orang-orang percaya. Gembala agung kita menjamin kehidupan kita tanpa batas. Takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang pertama saudara, hidupku diberkati tanpa batas ini, Tuhan memberkati kita kebutuhan jasmani. Yang diberkati adalah kebutuhan jasmani kita. Dikatakan di situ, Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Dari bahasa aslinya, rumput di sini adalah yang padang rumput yang bisa dimakan, bukan rumput kering. Rumput yang bisa dikonsumsi oleh domba. Gembala membawa dombanya ke padang rumput yang luas. Artinya berkecukupan, berkelimpahan persediaan makanan di sana. Kalau gembala saja tahu dombanya membutuhkan makanan yang segar, rumput hijau, yang berkelimpahan dibawa ke padang rumput, bukan diambilkan rumput dipotong terus diberikan kepada dombanya secara terbatas, tidak. Tapi domba ini dibawa ke padang rumput yang tidak terbatas, sehingga domba ini bisa makan dengan puas dan berkelimpahan. Ini berkat jasmani yang Tuhan sediakan. Kemudian dikatakan di situ, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air di sini adalah air sungai yang tidak tercemar dalam bahasa aslinya, yang bisa diminum oleh hewan maupun oleh manusia. Nah, membimbing ke air yang tenang. Tenang di sini artinya sungai yang alirannya tenang, yang sehingga tidak membahayakan buat domba ini sendiri. Berkat yang Tuhan sediakan tidak membahayakan buat yang menikmatinya, yaitu domba-domba tadi. Gembala ngerti bagaimana dia membawa domba-dombanya ke air yang tenang. Dikatakan sungai, kenapa sungai? Debit airnya cukup, debit airnya berkelimpahan untuk domba itu minum. Tidak pernah berhenti aliran sungai itu. Bukan dibawa ke kubangan, bukan dibawa ke dalam pasu yang berisi air, tetapi kepada sungai. Kenapa sungai? Karena itu tadi tidak akan berhenti alirannya. Dan domba siap menikmati kapanpun sekenyang-kenyangnya sampai domba itu puas. Itu Tuhan kita. Berkat Tuhan yang disediakan kepada kita secara jasmani adalah tanpa batas. Seperti Tuhan membawa gembala membawa domba ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang.
Ya. Jadi tidak ada lagi di dalam kitab di Perjanjian Baru ya dikatakan jangan kamu khawatir. Kita tidak boleh khawatir dengan apapun dalam hidup kita. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Karena Bapamu di surga tahu di sini paham benar kebutuhan anak-anaknya. Jadi secara jasmani kita harusnya tidak perlu khawatir. Burung di udara saja dia pelihara, bunga di bakung didandani. Mereka tidak burung di udara itu tidak menabur, tapi dia tidak menanam, tapi dia bisa menikmati makanan yang cukup. Bunga bakung dikatakan didandani demikian indah, bahkan jubah terindah pun tidak seindah bunga bakung. Kenapa? Tuhan peduli kepada ciptaannya. Apalagi kita sebagai manusia. Apa yang harus kita khawatirkan? Tuhan memelihara secara jasmani, memberkati kita secara jasmani tanpa batas. Karena Allah kita kuasanya tidak terbatas. Ya saudara. Yang kedua, apa yang diberkatkan kepada setiap kita? Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang kedua adalah diberkati secara psikologis. Diberkati secara psikologis. Karena saudara, kekayaan ini, berkat-berkat jasmani ini tidak menjadi jaminan bagi seseorang untuk nyaman. Secara psikologis berkat jasmani yang dunia berikan mungkin ya. Dikatakan itu ia menyegarkan jiwaku, tidak tentu membawa jiwa ini puas. Karena banyak sekali kita jumpai, kita baca di koran mungkin orang-orang miliarder, orang-orang yang secara jasmani mungkin dia diberkati luar biasa, harta kekayaannya melimpah. Tapi banyak orang-orang seperti itu sampai bunuh diri. Kenapa? Karena jiwanya tidak terpuaskan. Ada satu sisi di jiwanya yang kosong, ada yang dia cari dan tidak ditemukan. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang jasmani tanpa pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, ini membawa satu kekosongan buat kehidupan seseorang. Kebutuhan untuk jiwa yang tenang ini adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Banyak sekali kita jumpai orang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya dengan baik. Dia tetap gelisah, tidak bisa tidur dan sebagainya. Tapi orang-orang yang belum diberkati merasa, wow kalau aku kaya, aku bisa menyelesaikan segala masalah yang ada. Padahal tidak demikian, saudara. Diberkati secara psikologis. Tuhan sampai demikian ini menjamin kita. Ia membandingkan aku di ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini loh saudara. Selain kita ini, jiwa kita ini disegarkan oleh Tuhan. Kebutuhan jiwa kita ini terpuaskan oleh Tuhan. Oleh keberadaan Tuhan yang kita sebagai manusia yang teosentris. Yang dipuaskan oleh kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dia juga menuntun aku ke jalan yang benar. Dikatakan menuntun. Kata menuntun di sini bukan nyeret, saudara. Namanya menuntun adalah menggandeng kita sesuai dengan kemampuan kita ke jalan yang benar. Kebutuhan psikologis kita dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Kita dididik, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita ke jalan yang benar, dan Tuhan menuntun dengan telatennya mengikuti segala tingkat kemampuan kita. Tuhan ikuti. Tuhan tidak menyamaratakan kita, tapi menuntun kita ke jalan yang benar, membimbing kita supaya kita hidup dengan benar sehingga jiwa kita menjadi tenang. Kebutuhan kita secara psikologis, secara spiritual terpenuhi, saudara. Ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya, apalagi yang diberkati oleh Tuhan? Yang ketiga adalah kita baca ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang ketiga adalah kita diberkati dengan rasa aman. Tuhan memberikan rasa aman kepada kita.
Sehingga kita bisa berkata seperti Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Allah kita Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Tidak akan pernah sedetik pun Dia meninggalkan anak-anaknya. Gembala tidak sedetik pun meninggalkan dombanya. Bahkan satu ayat mengatakan saat satu dombanya hilang, Dia akan tinggalkan yang 99 untuk mencari satu domba yang hilang. Rasa aman yang Tuhan berikan kepada setiap kita tidak bisa tergantikan dengan apapun. Saudara, dalam pandemi seperti ini, rasa aman adalah di dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari situlah kekuatan kita, saudara. Dalam masa pandemi ini, banyak orang yang tidak lagi mengandalkan kekuatannya, jabatannya, hartanya, tidak akan bisa menyelamatkan dia, tidak akan bisa meluputkan seseorang dari virus ini. Hanya berharap berserah kepada perlindungan Tuhan. Ini rasa aman yang kita dapatkan. Dengan kita meyakini berkat Tuhan yang memberikan keamanan buat setiap kita, maka kita akan bisa lalui hari demi hari dengan tanpa rasa khawatir. Kita bisa bekerja dengan maksimal karena kita percaya apapun yang aku lakukan, Tuhan melindungi aku. Dalam setiap pekerjaanku, Tuhan menyertai aku. Ini rasa aman yang kita dapatkan. Seperti Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita yakin nih, bagaimana Tuhan menjamin keamanan kita. Gada dan tongkat menyertai kita. Tongkat ini untuk menunjukkan kepada kita jalan. Gada ini untuk memukul binatang-binatang buas yang merintangi, yang mengganggu domba-domba tadi. Bahwa benar-benar gembala itu memperhatikan domba-dombanya. Dia gembala agung kita. Kita adalah domba-dombanya. Tuhan melindungi setiap kita. Dia berjalan di depan kita. Kita tinggal mengikuti apa maunya gembala kita. Asal kita dengar, kenal betul dengan suara gembala kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih 3 hal kita pelajari. Sudah ada sesuatu dalam hati kita. Bahwa ternyata berkat itu bukan saja melulu yang jasmani. Bukan hanya harta benda duniawi saja. Tapi bagaimana kita diberkati dengan yang pertama dengan jasmani, kebutuhan jasmani Tuhan jamin tanpa batas. Padang rumput hijau Tuhan sediakan, air yang tenang, sungai yang mengalir dengan tak henti-hentinya Tuhan berikan, tanpa batas Dia berikan. Yang kedua, kebutuhan secara psikologis, jiwa kita tenang dan kita dituntun ke dalam segala kebenarannya. Maka orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menata langkah hidupnya. Tak akan dibiarkan orang benar itu jatuh tergeletak. Tangan Tuhan akan mengangkat dia. Ini jaminan dari Tuhan secara psikologis. Yang ketiga tadi kita belajar bahwa kita diberkati dengan rasa aman. Tuhan menjamin perlindungan terhadap setiap kita. Apalagi yang harus kita khawatirkan? Kebutuhan jasmani Tuhan sudah sediakan. Kebutuhan secara psikologis Tuhan sudah jamin. Rasa aman pun Tuhan nyatakan. Dia Immanuel, Dia beserta kita. Kita biji mata Allah. Tuhan melindungi kita seperti biji mata ini. Kalau kita ada debu sedikit saja, kita sudah melindungi mata kita dengan menutup mata kita. Kalau kita biji mata Allah, Tuhan akan melindungi kita sedemikian rupa seperti kita menjaga biji mata kita. Yang berikutnya saudara, ayat ke-4b ya. Ayat ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepala dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang keempat, kita diberkati dengan dicintai untuk mencintai. Kita diberkati Tuhan dengan cintanya Tuhan untuk mencintai orang lain. Nah, di sini kenapa dikatakan dicintai untuk mencintai? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di sini Raja Daud tidak mengatakan
engkau memberikan kekuatan untuk aku menghadapi lawanku, tidak. Tapi dikatakan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berhadapan muka dengan muka, makan bersama dengan lawan kita. Di sini ada pengampunan, saudara. Tanpa pengampunan kita tidak bisa bersama, makan bersama dengan lawan kita. Ada kasih, impartasi kasih Allah. Kita diberkati dengan cintanya Tuhan, maka kita memberkati orang lain dengan cintanya yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih yang agape itu, kita diberi impartasikan kasih agape untuk kita impartasikan kembali kepada lawan kita. Kita bisa sehidangan dengan dia. Pialaku penuh melimpah. Tuhan memberikan berlimpah-limpah hidangan kepada kita. Berkat Raja tercurah atas setiap kita. Kalau kita bisa mengampuni, mencintai orang lain yang meskipun dia adalah lawan dalam tanda kutip kepada kita. Kita diberkati bisa dengan cintanya yang luar biasa sehingga kita bisa mencintai sesama kita pun dengan luar biasa dengan kasih Tuhan. Kasih yang agape itu tidak akan kita bisa dapatkan di luar Tuhan Yesus. Kasih agape hanya bisa kita dapatkan dari kita menerima terlebih dahulu cintanya Tuhan. Tuhan mencintai kita apa adanya dengan segala kelemahan kita. Maka kita juga harus bisa mencintai orang lain, lawan kita apapun kondisinya, sehingga kita bisa sehidangan dengan dia. Ada pengampunan, ada pengakuan, ada penerimaan, saudara. Berkat Tuhan tidak saja, kembali saya katakan, secara jasmani saja. Namun kita banyak mendapatkan berkat untuk belajar bagaimana mencintai, menerima orang lain apa adanya. Dan cinta Tuhan tidak terbatas kepada setiap kita. Kita pun seharusnya memberikan cinta kita kepada orang lain juga tanpa batas. Tanpa memandang ras, tanpa memandang rupa, tanpa memandang suku, tanpa memandang cantik atau fisiknya, tanpa memandang dia baik atau tidak. Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Tuhan sudah memberikan kepada kita cintanya tanpa syarat. Siapakah kita? Kita terlalu sombong untuk bisa mencintai orang-orang yang berseberangan dengan kita. Kita terlalu sombong untuk bisa mengakui bahwa orang lain tidak lebih baik dari kita. Saudara, sadari cintanya Tuhan yang tidak terbatas. Yang berikutnya, yang terakhir saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Yang terakhir, yang kelima saudara, diberkati untuk mengaktualisasi diri. Dikatakan di situ, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Setelah kita diberkati Tuhan secara jasmani, jiwa, kebutuhan psikologis kita, ketenangan ada, perlindungan, rasa aman, dan cintanya Tuhan yang kita rasakan. Kita juga diberkati untuk mengaktualisasikan diri kita. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Ada dorongan untuk melayani, lakukan sesuatu. Aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Melayani dengan kemampuan kita, melayani dengan harta kita, melayani dengan hati kita, melayani dengan talenta kita. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bahwa kita diberkati untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, harusnya memberikan rasa percaya diri dan semangat, motivasi kita dibangkitkan kembali. Bahwa aku diberkati Tuhan tanpa batas. Dengan itu kita bisa bekerja dengan tenang, karena satu keyakinan, Tuhan menyediakan berkat, aku tinggal meraihnya dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja di jalannya. Karena Tuhan sudah memberikan rasa aman kepadaku, maka segala kebutuhanku akan tercukupi. Dan dengan apa yang aku dapatkan, aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Saudaraku, kelola hidupmu dengan baik. Bekerja dengan benar, manage keuangan yang ada. Sehingga berkat-berkat yang Tuhan berikan secara jasmani maupun secara rohani tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya percaya hidup kita akan diberkati Tuhan luar biasa.
Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang pada sore malam hari ini boleh kami pelajari, kami boleh dengarkan, dan satu hal kami percaya, firman yang tertabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja dalam setiap kami dan terus meneguhkan iman kami, memperkokoh iman kami, dan terus memberikan keyakinan kepada hidup kami bahwa hidupku diberkati Tuhan tanpa batas. Tidak ada satupun yang membatasi berkat Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, angkat tanganmu. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Dengan otoritas dari surga, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kebersamaan dengan Allah Roh Kudus, berkat-berkat-Nya secara jasmani rohani yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati semuanya.